Shalom, saudara-saudari terkasih, salam sehat senantiasa dalam kasih karunia-Nya. Saudaraku, dalam Suara Gembala kali ini, saya ngajak saudara untuk belajar tentang apa sih sesungguhnya yang menjadi kekuatan sekaligus perlindungan bagi kita umat Tuhan. Saudaraku, setelah kita menjadi milik Kristus, kita menjadi orang-orang yang menjadi pewaris kerajaan sorga, tapi sekaligus kita ini sudah berpindah dari kerajaan kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi kalau kita ini menjadi pewaris itu memang kelak setelah nanti kita bersama dengan Tuhan, kita akan menikmati kerajaan sorga itu. Tetapi sesungguhnya begitu kita terima Tuhan Yesus, kita masuk ke dalam kerajaan terang itu. Dan di dalam kerajaan terang itu ada berbagai unsur-unsur yang harus kita pelajari, karena kita berasal dari manusia lama yang harus belajar tentang hal-hal yang baru. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini, saudaraku. Kita akan melihat Nehemia pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-11. Dalam Alkitab saya 11, tapi dalam handphone kok ayatnya yang ke-10, saya nggak tahu itu yang, pokoknya itulah 11 atau 10. Bunyinya demikian. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Nehemia berkata kepada orang banyak, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Jadi merayakan akan hari kesukaan. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Nah, kalimat berikutnya, saudaraku perhatikan. Jangan kamu bersusah hati. Nggak boleh susah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Kata sukacita karena Tuhan yang di sini dalam terjemahan LAI dikatakan adalah itulah perlindunganmu. Terjemahan dalam bahasa Inggris dipakai for the joy of the Lord is your strength. Jadi kesukaan yang dari Tuhan itu, Tuhan di situ TUHAN huruf besar yaitu YHWH, Yahweh, is your strength, adalah kekuatanmu. Terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah perlindunganmu. Dua-duanya boleh dipakai, saudaraku, terjemahannya. Karena akar kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani adalah mauson. Mauson itu artinya kekuatan, strength, tetapi juga perlindungan. Bisa juga benteng, benteng itu juga mauson. Kemudian sesuatu yang menjadi human protection, itu juga mauson, perlindungan. Nah, perlindungan tapi sesungguhnya kekuatan. Jadi misalnya, saudaraku, nih hari-hari ini kan ada apa? Mau rebak wabah COVID-19 mengganas begitu ya. Proteksi kita apa? Ada vaksin, itu proteksi. Dan itu yang menimbulkan kekuatan dalam diri kita. Begitu kira-kira ya. Kekuatan antibodi kita untuk nanti kalau ada virus yang menyerang, kita bisa melawan. Itu ada vaksin. Kemudian apalagi masker, itu juga perlindungan, saudaraku. Perlindungan yang membuat kita tetap kuat bertahan dan tidak bisa dikalahkan oleh virus tersebut. Jadi kira-kira analoginya seperti itu. Kenapa kok kekuatan, bisa juga perlindungan, bisa juga benteng. Saudara, benteng. Saudara bayangkan sebuah kota zaman dahulu, itu kalau nggak punya benteng, saudara, nggak punya tembok perlindungan, itu sangat berbahaya, riskan sekali. Sewaktu-waktu musuh bisa menyerang dan masuk dan mengalahkan akan penduduk yang tinggal di kota tersebut. Jadi benteng perlindungan, strongholds ya, dan kemudian human protection juga. Itu maknanya. Nah, di sini dikatakan, jangan kamu bersusah hati. Ayo, tinggalkan susah hati, tinggalkan stres, tinggalkan akan depresi, tinggalkan itu semua. Karena apa? Karena sukacita karena Tuhan. Nah, ini menarik untuk direnung.
Sukacita karena Tuhan, bukan sukacita karena barusan dapat undian gebiar BCA, dapat mobil. Ya, itu menimbulkan kegembiraan, gladness pasti, sukacita, joy. Tapi itu sukacita bukan dari Tuhan, itu sukacita dari BCA, begitu saudaraku ya. Jadi kita harus ngerti sukacita dari Tuhan yang karena Tuhan itu datangnya dari sorga. Datang dari sorga. Nah, ini yang harus kita dapatkan. Ini yang harus kita temukan karena kekuatan kita sebenarnya ada di situ, saudaraku. Saya ingat akan seorang hamba Tuhan yang menjadi martir di Tiongkok, namanya Watchmeni. Hamba Tuhan ini adalah guru saya pribadi secara tidak resmi, karena dari buku-bukunya saya banyak belajar tentang Tuhan, tentang firman. Watchmeni di masa tuanya dia tetap di penjara selama beberapa belas tahun atau puluh tahun, saya nggak tahu, karena dia hamba Tuhan di negara komunis. Pada waktu itu dia di penjara. Nah, di dalam penjara itu dia menderita sekali, saudaraku. Dan di dalam penderitaannya ketika hamba Tuhan ini ada di penjara, di akhir hidupnya, menjelang dia dipanggil Tuhan, dia menuliskan akan surat kepada sahabat-sahabatnya. Dan suratnya itu ketika dibaca dan kemudian akhirnya dimasukkan dalam sebuah buku yang ditulis oleh Witness Lee, sahabatnya, itu dituliskan di sana bagaimana dia berkata, di dalam segala keadaanku, aku mempertahankan, ya dia sebut ziloh, saya nggak tahu itu bahasa Mandarin, yang artinya sukacita yang sangat mendalam. Itu sukacita yang dari sorga datangnya. Itu yang dimaksudkan oleh ayat ini. Itu menjadi benteng perlindungan dia dalam penderitaan apapun juga, dia tetap mempertahankan sukacita menjadi kekuatan. Sehingga dia tidak pernah bisa menyangkal Tuhan. Kekuatan rohani yang dahsyat sekali. Nah, saudaraku, Nehemia mengucapkan kalimat itu dengan ilham roh. Saya percaya dia dipimpin roh, karena ini tertulis dalam firman Tuhan, bahwa sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saudaraku, kita butuh perlindungan. Di hari-hari yang jahat ini kita butuh perlindungan. Kita butuh kekuatan. Kekuatan kita ada di dalam sukacita karena Kristus, karena Tuhan Yesus. Sukacita karena keselamatan. Sukacita karena kita menjadi milik Tuhan. Karena kita sudah diampuni dan kita punya punya harapan di dalam Dia yang tak pernah putus. Kita punya kerajaan sorga. Nah, saudaraku, tentang kerajaan Allah ini di Perjanjian Baru sedikit memperlengkapi, menarik sekali dikatakan, ya ini saudara sudah hafal ayatnya. Roma 14 ayat 17 katakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Ada sukacita karena makanan minuman. Saya kalau dapat kiriman makanan kesukaan saya senang gitu. Tapi bukan itu, bukan makanan minuman. Tetapi soal kebenaran. Itu kerajaan Allah itu unsurnya kebenaran. Kemudian damai sejahtera. Nah, damai sejahtera, saudaraku, itu from the inside out. Yang membuat damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu akan menjaga, melindungi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kemudian, dan yang terakhir, sukacita, joy, oleh Roh Kudus. Diterjemahkan oleh, maksudnya, joy in the Holy Spirit. Joy in the Holy Spirit. Nah, kata joy, dari ini kan Perjanjian Baru, ditulis dalam bahasa Yunani. Joy-nya itu pakai kata charah. Ya artinya gladness. Sesuatu yang mungkin bisa dirasakan secara emosi. Nah, saya mau sedikit bandingkan dengan tadi yang saya katakan, bahwa ketika kita mendengar berita bahwa kita mendapat hadiah, undian gitu, yang sebuah mobil Mercy S-Class dari gebiar BCA, pasti ada kegembiraan, sukacita. Nah, secara emosional kegembiraan sukacitanya itu ada, saudara.
Yang dari Tuhan itu pun juga bisa kita rasakan di dalam jiwa kita, dalam emosi kita. Bisa. Tetapi sumbernya beda. Sumbernya itu dari Tuhan, dari Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus itu yang membuat sukacita, itu tidak terpengaruh dengan situasi yang di luar. Ini yang kita butuhkan. Dan inilah kekuatan perlindungan, proteksi bagi kita, umat Tuhan. Saudaraku, di masa pandemi yang berdampak resesi, kita semua punya masalah, mari kita tetap tinggal di dalam sukacita itu. Sukacita yang luar biasa yang datang dari surga. Saya berharap saudara boleh menikmati sukacita dalam kerajaannya senantiasa, yaitu sukacita di dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.